Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang arsitektur pariwisata yang mendapatkan kawasan di pantai pesisir Pantai Nusa Dua dan pesisir Pantai Tanjung Benoa. Nah, untuk slide selanjutnya, kawasan pesisir Tanjung Benoa adalah kawasan pantai di Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Tanjung Benoa merupakan destinasi wisata populer di Bali yang dikenal sebagai pusat pariwisata air. Kawasan Pesisir Nusa Dua. Kawasan Pesisir Nusa Dua adalah kawasan pantai di Bali Selatan yang terkenal dengan keindahan, kebersihan, dan resort mewahnya. Nusa Dua merupakan salah satu destinasi wisata populer di Bali. Kawasan ini kerap menjadi lokasi penyelenggaraan cara-cara berskala internasional dan sering dikunjungi oleh pemimpin dari berbagai negara. Untuk jalan-jalan di kawasan pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa, bisa dilihat di sini ada jalan pantai Tanjung Benoa, ada jalan Partama, ada jalan Nusa Dua Resort. Nah, bisa dilihat di sini terdapat pantai-pantai yang berada di pesisir Tanjung Benoa dan Nusa Dua. Ini untuk identifikasi pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa. Ini terdapat area permukiman. Permukiman di sini yang ditandai dengan warna kuning. Nah, kawasan pesisir Tanjung Benoa terdapat yang pertama permukiman Tanjung Benoa yang mencakup Banjar, Kertepascima, Banjar Tengah, dan Banjar Purwosanti. Permukiman Tanjung Benoa yang kedua mencakup Banjar Anyar dan Banjar Pance Bineka. Binek. Untuk permukiman Tanjung Benoa yang ketiga mencakup Banjar Tengkuluk dan Banjar Terora. Untuk kawasan pesisir Nusa Dua, untuk permukiman kawasan pesisir Nusa Dua mencakup permukiman yang dekat dengan ITDC. Permukiman Nusa Dua yang kedua mencakup Banjar Bualu. Permukiman Nusa Dua yang ketiga mencakup Banjar Pemiaga. Untuk kawasan hotel. Nah, untuk hotel di sini terdapat warna biru. Yang pertama, The Scala Resort Bali. Yang kedua, Hotel No- Novo Novotel Bali Benoa. Yang ketiga, Grand Mirados Hotel. Yang keempat, Sa Sadara Resort. Ya, untuk di kawasan Nusa Dua terdapat Nusa Dua Bali Beach Resort, The Western Resort. Yang ketiga, Garden Hit Bali. Yang keempat, Mulia Resort. Untuk villa dan mall yang berada di Tanjung Benoa dan Nusa Dua, untuk villa berwarna merah muda, yaitu yang pertama The Royal Santria, nomor dua Villa Padma, nomor tiga DNG Villa Nusa Dua, dan empat Benoa Bay Villa. Untuk villa di Nusa Dua memiliki warna merah muda, yaitu yang pertama Kayu Manis Nusa Dua Privat Villa, nomor dua Mazel Villa, nomor empat Amertera Villa Resort,
Bali Nusa Dua. Nomor 4 Mulia Villa. Nah, nomor yang berikutnya mall yang berada di Tanjung Benoa yang berwarna ungu yaitu Pepito Express Tanjung Benoa. Untuk yang di Nusa Dua yaitu Bali Collection. Nah, untuk restoran yang berada di Tanjung Benoa dan Nusa Dua, yang pertama Surya Cafe Grill Seafood Spesial Tanjung Benoa. Yang kedua Bambu Bali Resort. Yang ketiga Koko Bistro Tanjung Benoa. Yang keempat New Made. Untuk di restoran yang berada di Nusa Dua yaitu Maja Restoran. Yang kedua Mandala Restoran. Yang ketiga Nusa Dua Beach Girl. Yang keempat Kekeb Restoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang identifikasi bangunan berdasarkan fungsi dan prinsip arsitektur Bali di kawasan pariwisata pesisir Nusa Dua dan Tanjung Benoa. Yang pertama eh, yaitu Novotel Bali Benua. Novotel Bali Benua ini terletak di pasir kemasan pantai Tanjung Benua. Di tengah pemandangan dan keharuman bunga, pepohonan tropis dan kolam reflektif, Novotel Bali Benua adalah resort populer yang memadukan arsitektur tradisional Bali dengan fasilitas kontemporer untuk wisatawan masa kini. Untuk bentuk atau style bangunan, hotel ini menggabungkan antara arsitektur tradisional Bali dengan memadukan dengan fasilitas kontemporer yang sangat kental dengan arsitektur tradisional Bali. Pola masa memiliki pola masa bangunan klaster melibatkan kelompok-kelompok ruang yang saling berhubungan. Bentuk klaster atau kelompok berdasarkan fungsi. Ketinggian bangunan memiliki ketinggian 2 sampai 4 lantai. Material bangunan. Material bangunan yang digunakan terdiri dari batu alam dan elemen kayu yang dikombinasikan dengan warna cat putih. Tipe bangunan, tipe tipe terbuka karena memiliki bukaan jendela yang mengarah ke arah pantai dan area taman luar. Sempadan terhadap air laut. Ini pada hotel ini memiliki sepadan 50 meter dari air laut. Fungsi masing-masing lantai bangunan. Fungsi dari bangunan pada area dekat pantai memiliki fungsi utama dengan kamar-kamar yang memiliki view ke pantai. Untuk area pengunjung dan fasilitas lain berada pada area entrance yang memiliki kemudahan akses jalan. Implementasi arsitektur Bali. Penggunaan material kayu, batu alam, atap ilalang yang digunakan untuk memperkuat identitas arsitektur tradisional arsitektur lokal. Atap dan ornamen Bali. Atap bangunan menggunakan bentuk limasan berbahan ilalang khas Bali tempo dulu. Ornamen kecil seperti ukiran kayu, pilar batu paras, dan patung penjaga ditempatkan sebagai simbol budaya. Integrasi dengan alam. Banyak ruang semi terbuka dan bukaan besar, sirkulasi udara alami optimal. Vegetasi tumbuh menyatu dengan arsitektur menciptakan suasana resort yang alami dan menenangkan. Lalu selanjutnya, selanjutnya ada The Westin Resort Nusa Dua. The Westin Resort Nusa Dua, Bali terletak di pasir putih yang menghadap ke Samudra India. The Westin Resort Bali Nusa Dua adalah hotel bintang 5 yang ramah keluarga. Hotel ini menarik bagi pelancong bisnis dan wisatawan dengan yang akomodasi kami yang berlokasi sama dengan Bali International Convention Center, area resort yang hijau dan terawat sempurna menawarkan tempat hiburan yang aman
dan nyaman di tepi pantai. Bentuk atau style bangunan. Desain bangunan The Westin Resort Nusa Dua Bali mencerminkan perpaduan antara gaya kontemporer modern dan elemen tradisional Bali, menghadirkan suasana mewah dan nyaman bagi para tamu. Pola masa memiliki pola masa bangunan klaster melibatkan kelompok-kelompok ruang yang saling berhubungan, membentuk klaster atau kelompok berdasarkan fungsi. Ketinggian bangunan memiliki ketinggian 2 sampai 5 lantai. Material yang bangunan yang digunakan terdiri dari batu alam dan elemen kayu kombinasi dengan warna cat putih. Tipe bangunan. Tipe bangunan memiliki bukaan yang lebar dan mengarah ke pantai dan area taman luar. Sempadan terhadap air laut adalah 50 meter. Fungsi masing-masing lantai bangunan memiliki fungsi bangunan yaitu pada area dekat pantai memiliki fungsi utama dengan kamar view yang langsung ke pantai. Implementasi arsitektur Bali. Penggunaan material kayu, bata, atap genteng yang digunakan untuk memperkuat identitas arsitektur regional Bali. Atap ornamen Bali menggunakan bentuk limasan dan material kap dari genteng. Ornamen kecil seperti ukiran kayu, penggunaan material batu bata, viral batu paras, dan patung penjaga tempat sebagai simbol budaya. Integritas dengan alam. Banyak ruangan semi terbuka dan bukaan lebar sirkulasi udara optimal. Vegetasi tumbuh menyatu dengan arsitektur menciptakan suasana resort alami dan menenangkan. Lalu selanjutnya ada Grand Hyatt Bali, merupakan salah satu hotel yang mewah pendukung kepariwisataan Bali yang menggunakan paduan konsep tradisional Bali dan arsitektur modern. Ketradisionalan yang disajikan dengan paduan arsitektur modern yang selalu mengikuti perkembangan zaman, membuat Hotel Grand Hyatt Bali salah satu penunjang pariwisata Bali. Konsep modern yang ada di seluruhnya tertutup dengan budaya tradisional yang diterapkan. Bentuk dan style bangunan. Grand Hyatt Bali mengintegrasikan konsep arsitektur tradisional Bali dengan gaya modern. Ini terlihat pada bangunan ornamen dan detail arsitektur yang mencerminkan budaya Bali, seperti ukiran yang dikerjakan oleh pengukir lokal. Pola masa. Pola masa bangunan melibatkan kelompok-kelompok ruang yang saling berhubungan, membentuk klaster atau kelompok berdasarkan fungsi. Ketinggian bangunan memiliki ketinggian 2 sampai 5 lantai. Material bangunan yang digunakan terdiri dari batu alam dan elemen ukiran kayu yang memiliki kombinasi dengan warna cat putih. Tipe bangunan memiliki tipe bangunan terbuka karena memiliki bukaan jendela yang besar mengarah ke pantai. Sempadan masih sama 50 meter dari air laut. Fungsi masing-masing bangunan berfungsi bangunan yang fungsi dari bangunan yaitu pada area dekat pantai memiliki fungsi utama dengan kamar-kamar yang view-nya langsung ke arah pantai. Implementasi arsitektur Bali. Penggunaan material lokal, kayu, bata, atap genteng digunakan untuk memperkuat identitas lokal. Atap dan ornamen Bali, atap bangunan yang bentuk limasan dengan material atap genteng, ornamen kecil yang memiliki ukiran kayu, penggunaan material batu bata, pilar batu paras, dan patung patung sebagai simbol budaya. Integrasi terhadap alam, banyak ruang semi terbuka dan bukaan besar, sirkulasi udara optimal. Lalu selanjutnya Bali Collection. Bali Collection diidentifikasikan sebagai pusat perbelanjaan terbuka dengan arsitektur Bali modern, mengutamakan kenyamanan, estetika lokal, dan integritas dengan lingkungan tropis. Konsep ini membedakan dari mall konvensional yang tertutup serta memperkuat
memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Bentuk dan style bangunan. Bangunan di Bali Collection mengadopsi gaya arsitektur Bali modern yang menggabungkan elemen tradisional Bali seperti penggunaan ornamen khas, atap, limasan, dan material lokal dengan desain kontemporer yang yang fungsional untuk kebutuhan komersil. Pola masa bangunan terdiri dari beberapa blok atau unit bangunan yang saling berhubungan, membentuk zona komersil, restoran, dan area publik. Penataan pola masa pada bangunan mengikuti pola masa linier dan terintegrasi dengan landscape tropis, menciptakan suasana terbuka dan ramah pejalan kaki. Ketinggian bangunan memiliki tinggi hanya satu lantai. Material bangunan menekankan penggunaan batu alam, kayu berkualitas, dan bahan alami sesuai dengan tradisi dan peraturan lokal dengan adaptasi tertentu untuk fungsi modern dan kenyamanan. Tipe bangunan. Bali Collection ini tidak mengadopsi bangunan tertutup atau mall konvensional, melainkan lebih mengutamakan konsep ruang terbuka yang mengintegrasikan elemen alam dan budaya Bali dalam desainnya. Tipe ini memungkinkan pengunjung merasakan suasana santai dan nyaman saat berbelanja atau bersantai di area tersebut. Lalu fungsi masing-masing lantai bangunan. Ada di area tersebut ada bangunan peribadatan, ada bangunan perumahan, bangunan sosial budaya, bangunan komersil dan hiburan di Bali Collection. Implementasi arsitektur Bali, penggunaan material lokal. Bangunan Bali Collection menekankan penggunaan batu alam, kayu berkualitas, dan bahan alami lain yang sesuai dengan tradisi dan peraturan lokal dengan adaptasi tertentu untuk fungsi modern dan kenyamanan. Atap dan ornamen Bali. Bali Collection ini mengadopsi bentuk dan filosofi arsitektur tradisional Bali dengan sentuhan modern pada material dan fungsi, menjaga keseimbangan antara estetika dan budaya dan kebutuhan kontemporer, di antaranya atap limasan, penggunaan material kayu dan batu alam, penambahan hiasan ukiran Bali, integrasi dengan alam. Integrasi dengan alam, Bali Collection ini dengan alam diwujudkan melalui penggunaan material lokal alami, penataan lanskap yang ramah lingkungan, penerapan teknologi dan filosofi lokal, serta desain yang mengedepankan koneksi budaya dan alam secara holistik. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada node atau titik simpul aktivitas. Yang pertama ada water blow point. Adalah node alami buatan yang efektif dalam struktur ruang ITDC yang menjadi titik temu visual, sosial, spasial yang mendukung sirkulasi dan pengalaman wisata secara keseluruhan, menjadikan salah satu komponen penting dalam pembentukan identitas kawasan Nusa Dua. Yang kedua ada Dermaga Tanjung Benoa. Dermaga Tanjung Benoa merupakan node fungsional dan spasial yang sangat penting dalam sistem pariwisata Bali Selatan. Ia menjadi titik konsentrasi wisata air, simpul transportasi laut, dan titik temu antara kawasan lokal dan global. Sebagai node, dermaga ini tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi juga ruang yang mengelola pergerakan, interaksi, dan pengalaman wisata secara aktif. Yang ketiga ada lobby hotel, The Mulia dan Grand Hyatt. Lobby Hotel The Mulia dan Grand Hyatt Nusa Dua berfungsi sebagai node private dan struktur ruang kawasan ITDC. Kedua menjadi titik konsentrasi aktivitas internal seperti kedatangan tamu, check-in, dan pertemuan sosial, sekaligus pusat orientasi dalam skala mikro di dalam kompleks hotel. Dengan desain arsitektural yang monumental, pelayanan eksklusif, serta konektivitas langsung ke fasilitas utama seperti restoran, ballroom, akses pantai.
Kedua, lobi ini memperkuat citra hotel sebagai destinasi tersendiri dalam kawasan resort, menjadikan node strategis dalam jaringan luar. Dan next, yang kedua ada patch atau jalur. Yang menjadi patch dalam kawasan ini adalah Promenade Nusa Dua, yang berfungsi sebagai patch utama dalam struktur ruang kawasan ITDC yang menghubungkan antara berbagai elemen penting seperti hotel, pantai, taman, dan atraksi wisata seperti Waterblow. Yang kedua ada Jalan Pratama Tanjung Benoa. Jalan Pratama di Tanjung Benoa berfungsi sebagai patch utama yang menopang aktivitas mobilitas kawasan baik untuk penduduk lokal maupun wisatawan. Jalan ini menghubungkan area permukiman, hotel-hotel, restoran, dan pusat water sport di sepanjang pesisir timur Tanjung Benoa. Yang ketiga ada jalur sepeda di ITDC. Jalur sepeda di kawasan ITDC Nusa Dua berperan sebagai patch tematik yang mendukung mobilitas ramah lingkungan serta pengalaman wisata yang aktif, menyenangkan, terintegrasi dengan landscape hijau, area hotel, promenade. Jalur ini tidak hanya berfungsi sebagai rute transportasi alternatif, tetapi juga sebagai bagian dari struktur ruang dan memperkuat konektivitas dan citra kawasan resort. Selanjutnya, yang ketiga ada edge atau batas. Yang pertama ada garis pantai. Garis pantai Nusa Dua berfungsi sebagai edge alami yang memperbingkai batas timur kawasan dan membentuk identitas spasial kawasan pesisir. Sebagai edge, pantai ini menjadi elemen pembatas sekaligus daya tarik wisata utama yang mengarah orientasi ruang, aktivitas wisata, serta perkembangan infrastruktur berbasis pesisir. Yang kedua ada pagar area ETDC yang berfungsi sebagai edge buatan yang membatasi dan mengamankan area resort dari lingkungan luar. Selain sebagai elemen fisik pembatas, pagar ini juga berperan dalam mengontrol akses, menciptakan rasa eksklusivitas, serta memperjelas perbedaan karakter ruang antara kawasan wisata terpadu dan area di sekitarnya. Yang ketiga ada mangrove benua, yang berfungsi sebagai edge alami sekaligus elemen ekologis penting yang membatasi wilayah darat dan laut. Selain menjadi penyangga lingkungan pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, hutan mangrove ini juga mempertegas batasan kawasan, terutama di pesisir selatan dan barat Tanjung Benoa. Yang berikut ada tebing di sisi selatan Pantai Geger yang berfungsi sebagai edge alami yang membentuk batas topografis tegas antara daratan tinggi dan garis pantai. Berikutnya, yang berikut ada distrik atau kawasan. Yang pertama ada kawasan Resort ITDC Nusa Dua. Secara khusus dapat dikategorikan sebagai distrik bertipe resort enclave dalam konteks perencanaan kota dan urban design. Sebagai sebuah distrik, kawasan ini memiliki identitas spasial yang sangat kuat, dibentuk oleh fungsi yang seragam, pariwisata, arsitektur yang terkendali, dan tatanan ruang yang dirancang eksklusif untuk wisatawan. Yang kedua ada kawasan water sport Benua, merupakan salah satu zona aktivitas wisata bahari paling aktif dan populer di Bali, yang spasial dan fungsional, dapat dikategorikan sebagai spesialis activity district, yakni kawasan dengan fungsi dominan yang sangat spesifik dengan wisata air. Yang berikutnya ada area pemukiman lokal Tanjung Benoa, merupakan kawasan hunian yang terletak di ujung tenggara Pulau Bali, tepatnya di sisi utara barat dari kawasan wisata dan water sport Tanjung Benoa. Dalam konteks tata ruang dan struktur kota, area ini dapat dikategorikan sebagai residensial district dengan karakter lokal yang kuat. Berikutnya, yang berikut ada landmark atau penanda visual. Tugu Mandala atau Bundaran Dwara Pala merupakan salah satu landmark monumental yang menjadi gerbang utama menuju kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua, terletak di tepat di ujung Jalan Bypass Igusti Ngurah Rai sebelum memasuki kawasan Nusa Dua. Tugu ini berfungsi sebagai penanda batas kawasan gateway landmark
dan simbol transisi dari ruang publik biasa ke zona pariwisata eksklusif. Yang berikut, Gapura ETDC merupakan suatu landmark monumental yang menjadi gerbang utama menuju kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua. Yang berikutnya ada Patung Kresna dan Arjuna. Patung Kresna dan Arjuna di Nusa Dua merupakan salah satu landmark ikonik di kawasan pariwisata elit ITDC Nusa Dua yang memiliki makna yang sangat dalam baik secara peran visual maupun simbol budaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Eh, Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.